Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Khairul Anam SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi PAI semester 1 IAI Nusantara Sidikiyah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mencoba menjelaskan terkait materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sejak pertama kali diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila telah menjadi pilar utama yang membimbing perjalanan bangsa Indonesia. Dalam konteks filsafat, Pancasila bukanlah sekedar kumpulan norma-norma hukum atau kebijakan belaka, melainkan merupakan suatu sistem pikiran yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan filsafat yang mendalam melalui pembahasan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi landasan dan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Konsep ini tentu tidak hanya bersifat abstrak, namun juga meresap dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memadukan nilai-nilai luhur dari berbagai tradisi dan kepercayaan yang melebur dalam keberagaman budaya Indonesia. Sistem ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi tonggak keberagaman dan persatuan. Dalam konteks ini penting untuk memahami esensi, nilai, dan relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam membentuk identitas dan arah pembangunan bangsa. Nah, melalui video ini kita akan menjelajah lebih dalam tentang hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat dengan topik-topik bahasan sebagai berikut. 1. Pengertian filsafat. 2. Cakupan pengertian filsafat. 3. Pengertian filsafat Pancasila. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat. 5. Landasan filsafat Pancasila. Dan 6. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, perkataan falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua suku kata, yakni philen dan sophia. Philen artinya mencari atau mencintai, dan sophia artinya kebenaran atau kebijaksanaan. Berarti filosofi adalah mencari atau mencintai kebenaran atau kebijaksanaan. Dalam literatur lain disebutkan juga bahwa filsafat terbentuk dari kata philos dan sophia atau philos dan sophos. Namun secara semantis kesemuanya mengandung makna yang sama. Adapun secara terminologi, menurut filsuf ternama, saya mengutip dua pendapat, yaitu dari Socrates dan Plato. Ya. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri, sehingga muncul koreksi terhadap diri sendiri secara objektif. Sedangkan menurut Plato, dalam karya tulisnya yang berjudul Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah
pencinta pandangan tentang kebenaran atau vision of truth, dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini yang kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Ada dua cakupan dari pengertian filsafat, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses. Filsafat sebagai produk. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran. Dan filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia. Itu filsafat sebagai produk. Sedangkan filsafat sebagai suatu proses, dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara atau metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers kita, para bapak pendiri bangsa kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita fokus terlebih dahulu pada kata sistem. Sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian atau unsur atau elemen atau komponen. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencari tujuan tertentu, tujuan dari sistem itu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Adapun Pancasila sebagai suatu sistem, dikatakan 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Yang kedua, setiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, setiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang keempat, keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis, atau istilahnya majemuk tunggal. Selanjutnya, membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah
ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda, apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, metafisika, dan lain-lain. Nah, secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Selanjutnya, landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu, atau istilahnya science of science. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi, yang oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu axios yang artinya nilai atau manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nah, nilai atau dalam bahasa Inggris istilahnya value berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth, atau kebaikan, atau istilahnya goodness. Nah, secara aksiologis, landasan filsafat Pancasila adalah membahas tentang filsafat nilai Pancasila, yaitu berupa nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Adapun nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial
dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan adapun nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang berpersatuan, bangsa yang berkerakyatan, dan juga bangsa yang berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu tampak dalam sikap, tampak dalam tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Adapun urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, setidaknya ada 4 yang dapat saya kutip, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menciptakan dan membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki akar dan jati diri budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi yang lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat secara mendasar diletakkan dalam jiwa bangsa Indonesia agar dapat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, baik secara material maupun spiritual. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar acuan menghadapi tantangan dan dinamika globalisasi serta revolusi industri yang dapat melunturkan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat nasionalisme, dan nilai-nilai luhur ideologi. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi penopang yang kuat sebagai way of life untuk menjadi pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Hal ini berperan untuk menangkal tingkah laku amoral dan lemahnya mental seseorang. Demikianlah penjelasan terkait Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih kurang maksimal. Insya Allah dapat dikembangkan di kemudian hari. Terima kasih. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.